usaha sehari 2 hari posting, Tapi dia rajin. heeh, Udah seminggu ambles. iya benar. Orang belum Banyak sih orang di belum sini baru-baru ini saya kan lihat di FB-nya para teman-teman itu juga gimana nih seminggu nggak ada orderan gitu. Mhm. Ya mom- agak susah juga ya. momennya sih Om memang. Iya memang maunya memang PSBB, cuman saya arahin ini aja, jangan ngandelin di ojolnya aja Bu, karena itu memang pihak Gojek yang promosi. Yang penting kita di luaran, Mhm. kita buat promosi, kita masukin aja Iya. via ojolnya itu. Mhm. Jadi selain memang promosi lewat dari partner, mau GoFood atau GrabFood, promosi juga di media sosial. Sama yang enak sih kalau misalnya kita habis nganter, masukin ini ya apa kayak bentuknya kartu nama atau apa gitu, ucapan terima kasih ya, reward buat Ada Program reward ya. reward. sebenarnya Walaupun ini tidak sih berbentuk. yang paling penting ini ya, kalau di sini kan kemarin banyak kejadian yang nggak sesuai foto nih. Mhm. Ada laporan di fotonya A, datangnya B. Nah, makanya nih para teman-teman juga yang di sini saya arahin kalau bisa Mhm. notanya itu yang untuk ojolnya kasih nomor WA-nya biar ada kritik dan sarannya itu biar tidak dijelekin di medsos karena pengaruhnya memang luar Luar biasa biasa itu. ya di medsos ya. Kasihan juga kan akhirnya kan di samping itu kan dia akhirnya namanya Jadi juga bumerang ya. jelek kan. Iya. Mhm. Jadi bumerang sendiri ya. Heeh. Tadinya mau curhat malah jadi bumerang juga buat dia. Ya pinter-pinter ngantisipasi deh. Jadi jangan sedikit-sedikit media sosial banyak di post di media sosial. Kalau misalnya untuk masalah kepuasan ojol atau pelanggan kan itu masalah pribadi dia. Pribadi. Betul. Saya sih kemarin juga ini kalau misalnya kita ada dikomplain terus juga. Cuman untungnya di nota itu kan ada nomor WA nih. Mhm. Nah akhirnya si customer itu langsung WA ke saya, Mas ini kenapa tidak ada S-nya, 3 kali lupa melulu kan. Oh iya Bu, sebagai servisnya kita kasih free paket yang sama gitu. Nah jadi untuk antisipasi biar tidak disebar resto kita ke sosmed yang jelek-jelek sih. Iya, itu penting banget itu Pak. Belajar juga dari kasus kemarin tuh ya, yang kasus di Kembangan itu Bos. Yang ngerti gak, ngikutin gak yang di kasus Kembangan? Belum Yang komplain masalah apa namanya? Packaging betul, packaging yang ini. Packaging yang tumpah ya. Jadi itu sebenarnya itu sih blunder kan, jatuhnya kan blunder. Seandainya yang penjual itu nggak cerita-cerita di media sosial, itu kan sebenarnya nggak bakal ter ini kan dia sendiri yang mengupload sendiri dan bumerang buat dia. Awalnya kan gitu. Awalnya dia curhat di forum GoFood mengatakan wah ini drivernya bermasalah gitu jatuhnya. Ternyata feedbacknya netizen malah berbalik menyerang dia. Malah berbalik menyerang dia. Salah sendiri, kenapa packingnya nggak bagus gitu kan jatuhnya. Jadi pengalaman buat kita kalau misalnya punya akun media sosial buat jualan, kalau bisa yang kayak gitu-gitu kita singkirkan, kita masukin ke akun pribadi aja kalau kata saya bilang gitu ya. Jadi kurang bagus jatuhnya. Tapi malah kalau misalnya untuk akun pribadi juga jangan sampai sih Om, kalau misalnya kalau kata saya sih. Iya, bisa nyambung juga ya sebenarnya orang-orang ya. Banyak tangan-tangan gatal netizen. Bisa searching ke situ ya jatuhnya ya. Intinya sih kan banyak kita nggak tahu juga ada orang yang nggak suka sama kita atau gimana atau betul itu. Betul. Jadi kan takutnya juga larinya ke kita sendiri nantinya. Atau ada yang produk pesaingnya mencari-cari kesalahan kita ya. Banyak juga sih. Jadi kalau misalnya untuk yang kayak gitu ya selesaikannya
mungkin kalau misalnya di partner ada pihak ketiga kan, kalau misalnya partner bisa menengahi boleh, tapi kalau misalnya partner nggak bisa menengahi janganlah, takutnya juga rezeki dari si ojolnya juga kasihan juga, rezeki kitanya juga jadi takutnya mandak juga ya. Ya saling saling yang jelas jaga ya, aja sih sebenarnya. introspeksi diri sih sama nahan-nahan gatal jempol pengen aja. share ya. Iya saya Memang para haters mah seperti itu. enggak, netizen Iya, 62 kita juga itu nggak tahu. emang potensi haternya gede. Sekecil kesalahan apapun udah pasti haters. Bakal dibuka ya. Iya, kita mau kerjain yang positif pun ya Pasti yang ada negatif, aja. yang pro dan kontra pasti ada. Betul. Hindarin dulu aja lah. Hindarin Dengan media sosial ya dulu untuk aja. Kalau misalnya bisnis komplain ya. ya memang komplain customer ya memang urusan pribadi kita ya. Nah, Kita kasih good service aja lah buat customer. Gitu. Kayak saya pernah sih kalau misalnya di offline ada yang kadang kan kita lagi banyak orderan, terus ada yang kurang garam atau kurang apa atau kurang memang tadinya pesan daging malah dia yang mintanya jeroan kan. Iya, rewardnya itu untuk feedbacknya gantinya ya saya sih selalu nanamin kalau misalnya nggak puas nggak usah bayar. Oh gitu. Nah, ya buat jaga apa ya, buat jaga Brand kepercayaan image lah. konsumen lah. Ujung tombak sih semuanya. Om, kalau memang dibuat seperti itu ya tidak puas tidak bayar. Kita memang bukannya apa sih, saya juga pernah menerapkan sistem seperti itu, tapi kembalinya lagi ke kita loh. Karena banyak ini orang-orang yang mengaku itu yang susah. Kalau di online mungkin susah ya Om, karena kan konsumsinya mereka kadang di kantor atau di rumah. Nah Kalau itu di lagi offline kita mungkin makanya. kalau misalnya di offline mungkin masih bisa. Oh Karena iya, kalau kita offline kan lihat, ketemu orangnya ya. Iya betul. Kalau offline, kalau misalnya kalau online ya jangan yang neko-neko lah. Kalau misalnya memang customernya sampai WA ataupun menghubungin kita, ya rewardnya itu kayak kata Mas Ridwan itu kasih paket yang gratis atau gimana kan itu kan mungkin. Iya, jadi kemarin saya 3 kali memang ada ini program mie ayam bonusnya es teh nih. 3 kali es tehnya nggak kebikin, jadi sudah disiapin tapi lupa ngasih ke driver. Untungnya si customer tidak menilai jelek di akun, tapi dia di WA. Ya bagusnya gitu sih. Gitu. Untuk Om Olion sendiri usahanya apa Om? Saya itu minuman, Pak. Minuman lemon terus Thai tea dan macam-macam lah. Jadi itu saya itu baru Om. Saya mau cerita sedikit nih tentang masalah kenapa saya bikin Resto Indo. Saya baru bergabung Resto Indo kan, resto kuliner itu baru sekitar bulan November ya kalau nggak salah. Dan saya emang awalnya saya di bidang IT. Jadi saya mencoba melangkah bikin bisnis baru yaitu di bidang kuliner. Dan saya pikir saya sama sekali nggak punya basic apapun tentang masalah kuliner. Dan ketika itu saya bergabung di Kompak dan macam-macam lah, kita ngobrol macam-macam, ketemu orang, terus ketemu juga bikin WhatsApp grup ya. Waktu itu saya belum tergabung di GrabFood, saya nanya-nanya di sana gitu istilahnya. Dan saya pikir ini penting banget gitu ya, pengetahuan awal orang untuk berjualan online itu nggak bisa didapat di media manapun, kecuali ya mungkin di Facebook atau lebih tepatnya sebenarnya WhatsApp seperti ini ya. Kalau kita mau nanya-nanya gitu ya, lebih terbuka. Jadi saya akhirnya berpikir mau bikin wadah gitu Om. Wadah berupa kumpulan para pedagang online yang tergabung di dalam sebuah website, dan syukur-syukur kedepannya berkembang jadi
jauh nih Om, maksudnya jauh lagi ya menjadi startup yang mungkin bakal lebih bagus menyempurnakan dari Gojek dan GoFood. Dan saat ini memang eh, baru bersifat pendataan resto-resto yang ada di Indonesia lah jatuhnya. Indonesia. Syukur saat ini udah ada sekitar 200 pedagang online ya yang tergabung di GoFood dan GrabFood. Jadi masih saya data, dan di dalam linknya pun di dalam websitenya itu, webpage namanya, saya aktifkan itu ya link ke GrabFood, GoFood, terus langsung ke WhatsAppnya resto, terus sama alamat di Google Mapnya. Pokoknya intinya ngelengkapin yang apa yang sekarang kita jual di GoFood. Ketika kita beriklan di media sosial, kita kan kadang-kadang tuh menceritakan resto kita agak gagap ya, pengen cepet ketik, mau diketik cepet gitu. Saya berpikiran ya kita kan butuh namanya eksternal promosi ya. Kita nggak hanya menggantungkan diri resto kita pada promosi dari GoFoodnya sendiri atau GrabFoodnya sendiri. Kita harus menggiring orang masuk ke GoFood dan GrabFood. Salah satunya yaitu dengan menceritakan apa produk kita di media sosial. Salah satunya ya mungkin Facebook, Instagram, dan lain-lain gitu ya. Nah, WhatsApp ini sebagai menurut saya sih satu instrumen yang cukup penting juga gitu ya, untuk menceritakan wah bagaimana sih ini restonya. Kalau misalnya di promo di grup-grup kan kita nggak mungkin cerita panjang lebar tentang resto kita ya. Betul. Berarti tapi kita bisa melampirkan link kita untuk orang bisa baca gitu. Wah ini ternyata link kita lebih lengkap gitu, dan di dalamnya juga ada opsi kalau kita beli online bisa lewat Gojek, lewat GoFood, lewat GrabFood gitu. Nah yang kedepannya sih lebih bagus lagi, lebih banyak. Misalnya sekarang kan udah ada Anterin, udah ada Maxim, udah ada Shopee Food, macam-macam itu. Nanti kedepannya kita lengkapin gitu. Jadi sebenarnya untuk resto Indo sih memang sudah lumayan bagus sih itu Om. Iya. Bagus juga sih dia, sudah lengkap sih. Sebenarnya sih untuk apa ya, untuk gebrakan kayak gini yang kayak Om Leon buat sih jarang ya, jarang, karena mungkin orang yang punya keahlian aware-nya beda kayak Om nih. Aware-nya kalau di Surabaya, Sidoarjo, Gresik ada sih. Ada. Jadi memang di data itu kita cuma tembak keywordnya untuk di lokalan aja. Untuk di Bandung sih jarang, karena mereka mainnya dia personal ya, mungkin dari personal ke sewa website bagian e-commerce atau startup atau digital marketing buat produk dia sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kalau untuk Om Leon sendiri sih makasih banget sebenarnya udah dikasih wadah kayak gini nih sebenarnya. Harus memang benar-benar digunain semaksimal mungkin gitu. Terus memang dari untuk pelaku UMKM sendiri kan rata-rata jarang ada yang ngeh sama digital marketing ya. Ya betul. Jarang ada yang ngeh. Kadang di grup WA pun dikasih masukan kadang nyeleneh gitu misalnya, atau gimana. Malahan kalau misalnya bisa positive thinking sama satu hal masukan ya terima aja kadang. Tapi ya itulah sih, noise pasti ada sih ya banyak. Tapi kalau misalnya untuk program WAG ini sih saya dukung banget sih. Saya juga yang baru melek sih sebenarnya di digital marketing ini sih baru melek banget aslinya. Kalau sih Om Leon tanpa GrabFood sama GoFood mah nggak masalah Om Leon. Apa aja tuh menu? Bukan, Om Leon udah bikin web itu aja sudah bisa ini dapat penghasilan. Udah bisa gerak sendiri ya. Dan GoFood Pak. Enggak ada. Saya
bangun website ini memang pakai modal sendiri dan ya ada donatur juga sih, dan sampai sekarang saat ini emang nggak menghasilin. Secara iklan juga belum 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 menghasilin. Saya sih Itu emang kan ke depan rencana gitu. ada AdSense-nya kan itu. Ada. Tapi itu nggak menghasilin. Saya bisa screenshot penghasilan AdSense saya hari ini nol, kemarin nol, dan ada penghasilan pun 0,01 dolar per hari. Jadi sama sekali belum menghasilkan, dan saya berharap sih ngasilin tuh ya. Karena memang yang kita Gini sih, cuman saya lihat dari Resto Indonya ya. Mungkin dari ini Om, nama keywordnya belum terbidik sih Om, aku lihat ada beberapa sih itu. ya mungkin karena saya juga sebenarnya nggak terlalu profesional dalam website juga. Saya hanya beberapa website saya pernah bikin, cuman untuk masalah SEO itu saya agak harus belajar lagi. Makanya kemarin juga saya lihat sebenarnya ini bagus ini Resto Indo, cuma banyak keywordnya memang yang belum terbidik dengan pas. Pas ya. Jadi sesuai dengan kata kuncinya dari Google-nya itu. Belum keluar gitu ya. Iya, ke depan sih saya berharap sih kayak gitu, kita lengkapin, makin banyak resto yang masuk kan, makin banyak orang yang bakalan nge-share gitu kan. Saya berharap gitu. Dan saya sih berharap, kemarin udah saya tawarin ke semacam perkumpulan orang-orang yang baru mulai startup gitu Om. Dan saya nyerahin gitu ya. Oke, saya ada yang mau ngelola nggak nih startup, calon startup lah jatuhnya istilah. Saya mau kita itu nggak tergantung sama GoFood sama GrabFood yang besar sekarang gitu. Saya mau kedatangan Resto Indo ini melengkapi GrabFood dan GrabFood terutama di daerah-daerah Om. Suatu saat ada kita punya semacam aplikasi yang itu dia bisa mencari driver lokalan, nggak harus kita tergantung sama GrabFood sama GoFood gitu ya, kayak misalnya kayak anterin yang kayak gitu ya. anterin boleh ya, jadi Anterin, semua anterin. kalau bisa semua aplikator untuk pengantaran atau itu logistik kita masukin dalam Resto Indo. Jadi mereka punya pilihan banyak Om. Betul disesuaikan dengan kebutuhan mungkin ya Om. Iya, ada sesuai ini aja kebutuhan. Om, coba dari Jagel ID aja. Dari mana Om? Dari Jagel ID Play Store. Jagel.id itu apa aplikasi itu? Bikin aplikasi ojol lah bisa itu. Oh enggak, maksudnya kita membangun aplikasi sendiri Om. Iya, kita bikin itu. Kita buat ulang dengan brand kita. Iya. Jadi memang dia sudah menyediakan template kalau kita mau bikin APK seperti ojol gitu ya. Jadi dia ada paket premiumnya itu ada. Oh iya sih, iya sih. Enggak, saya pikir ini bakalan lumayan besar resource-nya ya. Kalau kita numpang ke sistem orang, kemungkinan akan memberatkan sistem mereka, terlalu berat. Karena ini kan sistemnya. Oh iya sih, benar sih. Nggak mungkin ini kalau kata saya. Ya emang ini view saya ke depan ya, bukan untuk saat ini. Tapi saya pengen berbagi, share keinginan saya di Resto Indo. Jadi cerita tentang saya nih sebenarnya ini. Mancing. Tapi saya emang pengen ngobrol gitu. Selama ini saya emang nggak pernah ngobrol macam-macam kan di grup Resto Indo juga. Ya saya begitu aja. Tapi intinya untuk awal pertama saya pengen itu para resto-resto ini kan nggak semuanya pinter-pinter nih kayak Om Muhammad Ridwan sama siapa Pak Reza ya. Sama Lucky. Pak Lucky. Jadi mereka kan biasanya cuma jualan aja, nggak mikirin cara promosinya. Itu sebenarnya target kita. Dan alhamdulillah saya punya member kayak Mbak Mei itu. Mbak Mei itu benar-benar dia melakukan promosi yang benar-benar saya inginkan awalnya. Dan menghasilkan lumayan gitu, lebihi dari yang dulu pernah dihasilkan.
sebelum kenal Resto Indo. Nah, mungkin 80% orang nggak ngerti tentang masalah Resto Indo ini, Om. Mereka cuman tertarik dengan oke, bikin Resto Indo web gratis, minta bikinin, oke saya bikinin. Tapi setelah itu ditinggal sama dia. Jadi jatuhnya Nggak dipergunakan percuma. dengan Tidak dipergunakan. Jadi resource Resto Indo 80% ini sekarang percuma. masih sebatas apa ya, grup hahihi mungkin ya Om ya, atau Kalau grup resah kalau grup WAG emang sengaja saya setting gitu, Om. Grup hahihi karena saya udah bosen dengan grup-grup serius gitu ya. Tapi saya untuk yang Resto Indo, web Resto Indonya ini enggak dipakai dengan benar. ya. Bikin di saya bikinin dan itu ditinggal. Dipikirnya ya udah itu ntar bakalan ada orang lihat sendiri. Kan Nah, ini aja Om, seperti itu ya. sepertinya sih perlu edukasi juga sih itu. Edukasi. Perlu di jadi maksudnya gini, kan itu kan 80% juga nggak apa efektif nih. Enggak, iya betul. Mungkin bisa diedukasi tiap member. Mm-mm. Kalau memang benar-benar masuk ke Resto Indo, ya paling tidak